Dinda Chiori atau Chiori Dinda? Sebenarnya lebih tepatnya Chiori Dinda sih, mungkin karena Chiori itu nama cosplay aku, sedangkan Dinda itu adalah nama asli aku gitu. Oh, kalau nama lengkap dari cosplaynya? Hanya Chiori aja. Oh, keren ada nama panjangnya. Oh enggak, hanya Chiori aja. Kalau nama aslinya lengkapnya? Aku nama aslinya itu Dinda Febranti. Dinda Febrianti. Oh, jangan salah. Dinda Febranti. Banyak yang memang Febrianti. Banyak yang salah selalu nyebutnya Febrianti, sebenarnya Febranti. Febrianti. Oke. Kalau Sarah nama cosplaynya apa? Aku nggak punya nama cosplayer guys. Aku cuma cukup Sarah Alkatiri aja. Oh. Bukan anak tiri ya. Bukan. Kalau anak itu rasanya pengen dikasih apa namanya? Dikasih apa? Kasih sentuhan, kasih cinta yang lebih. Ya itu nanti aja. Oh iya. Chiori sedikit Oke. dong cerita sedikit sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam. Oke. Boleh gak cerita sedikit tentang Chiori Dinda ini, apa sih kegiatan sehari-harinya? Oke, aku ini sebenarnya seorang pekerja di satu perusahaan besar, nggak usah aku sebutin kali ya. Karena tadi aku ini seorang kapiten, mempunyai. Ya ibu dah. Oke. Lanjut. Oke, aku kesehariannya sih seorang pekerja di karyawan Oh, di karyawan. salah satu kantor di perusahaan terbesar, perusahaan besar lah ya. Di perusahaan Jakarta, besar. di Depok Di atau Jakarta. Jabodetabek? Jakarta. Di oke. Jakarta. Aku bekerja di bagian marketing communication sih. Oke, di Markom. Cocok lah jadi Iya. cosplay. Nah, terus ini kalau cosplay ini udah berapa lama menempel di diri Dinda? Iya, kalau untuk dibilang menempel di diriku, aku tuh sebenarnya cosplay baru mulai itu dari 2016. Berarti baru 3 tahun 4 tahun yang lalu ya? Iya, sampai sekarang. Tapi keinginan itu sudah ada di sebelum tahun 2016. Oke. Nah, Beat Listener, kita pengen tahu nih latar belakang apa sih si Chiori Dinda ini pengen terjun ke dunia cosplayer. Ada apa? Nanti kita bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini, Beat Listener. Jangan kemana-mana, Tio Mas Tommy. Seneng deh kalau ditemenin sama dua perempuan. Kok ada yang halo, di mana pasportnya apa? Enggak, soalnya dari tadi kayaknya mic-nya marah kali sama gue ya. Kenapa? Ini mic-nya nggak mau kedengeran. Mic-nya apa? Headphone-nya. Headphone-nya, coba dibelai dulu. Oh iya. Kenapa? Saya. Dinda, mau tanya dong. Tadi kan keseharian seorang employee di salah satu perusahaan di Jakarta. Iya. Nah, terus sebagai karyawan juga, terus ikut terjun di cosplay. Emang nggak ganggu dunia kerjanya? Emang kerjanya dari pagi sampai sore atau dari Senin sampai Rabu aja? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu cosplay? Oh, enggak gitu. Aku sih kerja itu dari Senin sampai Jumat seperti biasanya, office hour lah ya. Ya. Tapi biasanya aku kalau cosplay itu, kalau untuk menggunakan cosplay biasanya di sebuah event biasanya. Oh. Tapi kadang misalnya Sabtu Minggu kan libur tuh ya, aku kan libur Sabtu Minggu. Ya. Biasanya kalau emang ada mood aku ingin cosplay ya aku di rumah gitu. Tapi kalau lagi moodnya pengen cosplay, di rumah pun pakai cosplay. Iya, kalau lagi emang mood pengen coba, kita nyebutnya kan cosplay test ya, atau singkatnya costes gitu kan. Aku pengen costes nih, misalnya, hari ini lagi pengen coba aja nih mau upgrade make upnya gitu misalnya. Karena aku sendiri pun masih belajar lagi terus untuk di make up cosplay gitu kan. Jadi aku mau upgrade nih. Ya udah aku di rumah di saat Minggu mungkin lagi daripada di rumah lagi cuman Gak ngapa-ngapain lagi gitu kan ngapa-ngapain, ya. Terus yaudah. bingung mau kemana juga. Mau kemana juga bingung gitu. Daripada aku bengong doang, ya udah aku cosplay di rumah gitu. Asik. Tapi kalau kata Katio sih ya, kalau kamu ngomongin masalah makeup gitu, dia juga nanti pengen loh di make upin. Kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, Ya. Sabtu kamu boleh kesini make upin dia. Boleh, gitu. dengan senang hati. jangan. Mau nanti diobat. keterusan. Jadi ketahuan jati dirinya yang sebenarnya kelihatan. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih yang pengen melatar belakangi si Dinda ini pengen terjun ke dunia cosplayer? Kan budgetnya nggak sedikit. Terus kan benar. kalau misalnya jadi cosplayer, setiap event harus update. Udah gitu,
Diliatin Sarah jadi grogi. Ayo dilihat. Berarti gue nunduk aja deh kalau gitu ya. Gak, misalnya gini kan, Gitu. step event gitu kan harus keluar budgetnya. Nah terus harus mikirin apa sih konsepnya gitu kan. Gue harus bikin apa nih sekarang gitu. Kenapa sih awal mulanya tuh kayak gimana? Apa dari suka Jepangan dulu kah? Emang dari kecil udah suka yang kayak Jepang kan harus suka yang anime-anime gitu kan? Iya, iya. Suka gak sih? Sebenarnya aku kalau suka anime tuh emang udah dari kecil sebenarnya. Dari berawal dulu Sailor Moon baru keluar pun Ya, juga. aku juga dong. Iya, Ya ampun, sama. Ya ampun, tahun Kak Tio. 90-an. Kita anak tahun 90-an pasti tahu dong. Iya, Tahu iya, ini iya, udah iya. ada anime gitu. Bentar. Anak 90-an. Yang di depan kita Enggak, Oh, itu 90-an. Aku sukanya Doraemon. Aku jadi Nobita soalnya. Nah, kalau aku ke karakter kalau Nobita gimana? Enggak. Ini sekarang gak cerita tentang gua. Oh, iya? Enggak. Oh, iya. Cerita tentang Chiori Dinda. Balik ke Latar gue. belakang. Oke, jadi gitu berawal mah aku udah suka anime itu dari kecil sebenarnya kan. Cuman untuk keinginan biar bisa ingin menjadi karakter itu pun juga udah ada sebenarnya dari kecil kan. Apalagi ngeliat Sailor Moon yang bajunya imut-imut, cakep, cantik Ya. gitu saat berubah. Makasih. Itu Jadi manis. kok jadi manis. Ya itu berawal dari situ aku udah ada rasa aku pengen banget jadi karakter itu gitu. Kalau aku loh. pengen jadi taksido bertopeng. Kenapa? Emang kenapa? Kenapa ingin jadi? Ya pengen aja. Oh, pengen aja. Kirain karena keren gitu. Enggak. Karena kucingnya Luna namanya. Ah iya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Dikira mau jadi Lunanya gitu atau Artemisnya mungkin. Oke. Nah, itu kan awal mulanya. Terus kenapa memutuskan untuk jadi cosplayer 4 tahun yang lalu, 2016? Jadi sebenarnya kan aku tuh udah pengen cosplay itu sebenarnya dari aku mulai ada rasa pengen cosplay itu di saat aku kuliah sebenarnya. Sebenarnya udah lama, cuman pengen mulai itu dari kuliah. Cuman saat kuliah itu kan aku memang nggak kerja gitu kan. Dan Iya, kuliah nggak maksudnya, kerja. sebelumnya aku kuliah sambil kuliah kerja. sambil kerja, oke. Oh, Di mandiri tahun- berarti ya. Di tahun pertama aku masuk kuliah di 2011 itu aku ingat itu aku masih kuliah sambil kerja gitu. Cuman kan karena tahu sendiri cosplay itu kan memang butuh budget gitu. Ya. Saat itu aku juga nggak mau juga untuk minta ke orang tua, aku nggak mau gitu karena aku ingin maunya cosplay itu aku dari hasil aku sendiri Wow, gitu. so wise. Waktunya itu waktu dulu itu bisa dapat budget dapat dari mana? Saat itu aku kan 2016 ya, itu 2016 itu setelah Masih kuliah tuh? Enggak. Itu udah lulus Oh, udah sebenarnya. lulus. Pas banget di 2016 itu aku sudah bekerja di tahun itu baru pertama kali masuk ke perusahaan itu. Jangan-jangan gaji pertama langsung dibuatin cosplay. Aduh, bukan dikasih ke orang tua tapi langsung nyicil bikin cosplay. Enggak. Oh, Tapi enggak. di 2016 itu kan aku baru masuk kerja itu di Januari, aku ingat banget itu. Nah, aku baru mulai itu di bulan-bulan akhir. Akhir bulan, maksudnya tahun Desember. akhir, bulan akhir tahun, sorry. tahun, Akhir tahun 2016 itu baru mulai sekitar akhir tahun 2016 itu dari hasil gaji aku sendiri, aku mulai coba buat satu kostum. Karakter yang dipakai adalah Saat pertama itu adalah sebenarnya aku belum beli kostumnya, tapi hanya baru beli wignya doang. Oh, pakai aku wig. juga. Yang kayak jadi- Mickey Mouse. Oh, jadi Jadi saat itu aku tahu karena budget cosplay itu kan butuh budget. Ya, jadi mahal banget pasti kan. Jadi aku mikir ya udah aku udah start dari wig dulu gitu kan, wig dan aku mulai karakter dengan casual style. Jadi Casual dengan wig style. tapi akunya modif, aku cari baju yang ada, aku mix and match gitu. Oh, tapi itu masih bisa dibilang itu cosplayer ya kayak Masih gitu ya. karena kan memang kita atasnya menggunakan wig karakter itu. Oh. Kalau wig karakter sama wig biasa tuh bedanya apa? Stylenya bedanya di situ aja sih. Oh, bukan warna-warnanya ya. Warnanya bukan ya? juga warna style karakternya ya itu doang. Tapi kan kalau wig biasa kan kayak biasa cuman yang keriting, wavy kan gitu ya, yang hanya pendek bob gitu kan. Kalau ini kan sesuai dengan karakter anime yang anime atau fandom-fandom yang ada gitu loh. Jadi Kalau dari itu warna. waktu pas dulu 2016 itu pengen jadi apa? Saat itu aku kebetulan karakternya dari itu dia dari game dan udah ada animenya juga. Itu namanya Touken Ranbu. Karakter yang aku cosplay itu namanya Horikawa Kunihiro. Wah, panjang juga namanya. Iya. Hafal. Itu salah satu karakter dari game dan udah dijadiin anime juga sih Oke. kebetulan. Ya, ya. Saat itu aku juga belum kenal yang namanya make up dan itu aku punya fotonya dan itu kalau aku lihat, aduh,
Kenapa tuh? Itu bener-bener aku kayak cosplayer pertama kali nggak tahu make up sama sekali, jadi make up seadanya gitu. Kebetulan kan karakter itu kan yang aku cosplayin cowok ya kan. Oke. Oke, dia bingung langsung. Oke, dia bingung. Tio bingung. Iya benar tuh karakternya cowok dan aku mikir cowok kan nggak butuh make up. Aku mikir awalnya gitu betul, kan, betul. make upnya nggak begitu terlalu ini. Akhirnya aku cuman kayak make up seadanya saat itu karena aku juga belum belajar make up, sama sekali karena saat dulu pun aku emang nggak pernah memang aku perempuan tapi emang namanya make up tuh masih kayak belum kenal banget. Nanti kayak ibu. Oh Tahu iya. film ibu kan? Tahu, Cuman diem doang. Ntar di jendela ntar pakai Jangan. Bel. Itu horor. Jangan. Ya kayak gitu aku udah mulai upgrade tuh di tahun 2017, start 2017 sampai sekarang. Dan sekarang masih terus upgrade terus dan nggak stop untuk develop terus. Beatradioid.com, The Beat is Hot bareng Tio Bastomi. Di Beat of Weekend ada juga Ciori Ciori. Dinda, ada Hai. Sarah Alkatiri juga. Dan kita mau tanya-tanya sekarang, tadi kan udah latar belakangnya, pertama kali karakternya apa, terus pengen gak sih punya cita-cita pengen jadi karakter yang kayaknya agak ribet, agak susah gitu. Kayaknya kalau misalnya pakai karakter ini kayak keren banget deh, tapi budgetnya mahal, udah gitu kayaknya nggak mungkin. Pernah gak? Kayak impian ya. Impian. Apa. Kebetulan memang kelihatannya memang Bukit bajunya agak minim ya karakternya kebetulan. Tapi memang dia mahal karena dari detailing dari kostumnya sih. Detailing kostumnya, ada emasnya, ada berliannya, Enggak. ada palladiumnya. Bahannya yang digunain. Kirain ada permata-permata itu. Oh enggak, bahannya sih. Emang bahannya apa? Macam-macam kalau misalnya ketika untuk buat sebuah aksesoris cosplay itu bahannya macam-macam biasanya. Ada yang dari high quality sampai yang biasa-biasa aja pun juga ada gitu. Contoh yang high quality itu yang kayak gimana? Kalau aku sih belum begitu banyak tahu soal fabric bahan untuk Ya. yang apa Untuk cosplay. apa aksesoris cosplay itu aku belum begitu banyak tahu sih. Kalau apalagi yang high quality itu ada, cuman aku nggak tahu namanya apa gitu. Oh, sebut aja yang mahal gitu aja. Ya pokoknya ada yang mahal gitu. Sama yang buat mahal tuh selain bahan, how dia untuk bisa detail sama dengan karakter itu. Tapi gue boleh nanya gak sih? Boleh dong. Boleh dong. Apa namanya Ciori. Kalau untuk dari kan tadi kan bilangnya dari mahal kostumnya berarti ya mahal kostumnya gitu, terus persiapannya segala macam ribet. Emangnya kalau mahalnya itu mulai yang dari murah sampai mahal tuh berapa sih kisarannya kalau untuk cosplay? Range-nya gitu. Boleh. Modal. Kalau yang sampai full armor, yang pakai yang ini ada armornya atau ada ekor-ekornya gitu, misalnya dia setengah binatang gitu misalnya gitu, setengah hewan setengah misalnya Tio enggak? Ya, Oke. Oke ya, bukan ya, beda. bukan. Jadi itu ada yang sampai range-nya 3 jutaan itu bisa ada. Oh, 3 juta. Oh Ada. my God. Sampai terus ke bawah. Itu bajunya aja atau Full sudah. oh full sama Full set aksesoris? sama- Termasuk make upnya juga, make up karakternya, terus Kalau make up mungkin memang beli ya, make up tergantung ya, merek kan banyak ya. Itu tergantung sih pilihan dari cosplayernya dia menggunakan merek apa. Tapi memang yang budget yang diutama itu memang di kostum. Sama full set kostum lah, dari wig sampai semua full Ya, sampai pokoknya dari bawah. atas ke bawah gitu ya. Atas ke bawah gitu. Itu ada yang sampai 3 jutaan ada. Wow. Tapi kalau untuk paling murahnya pernahnya berapa? Keluar budget? Oh, kalau paling murah ada itu kalau paling murahnya kostum itu ada sekitar 500.000 ke bawah ada. Oh gitu. Ada. Ya lumayan lah ya. Tapi Kak Tio kayaknya nggak tahu deh. Ciori, coba deh kasih tahu Kak Tio kalau orang-orang cosplayer ini, mereka itu punya Komunitas? Bukan komunitas udah pasti. ya. Dia punya salah satu e-commerce ya namanya ya. Oh Apa sih? iya, kayak e-commerce ya. gitu ya. E-commerce yang mana e-commerce itu khusus untuk beli Nyiapin bahan-bahan, oke. peralatan mereka untuk cosplayer kayak bajunya, aksesoris segala macam. Make upnya juga, terus wignya juga, terus pedang-pedangannya juga ada di situ. Iya, ada. Tapi biasanya kalau yang memang maunya udah ready stock, tapi walaupun memang dikirimnya juga lama sih, karena itu dikirimnya langsung bukan dari Indonesia, dikirimnya langsung Jepang. dari China.
Oh, kayak cosplayer tuh dari Jepang aja Cina sih? Enggak, cosplayer itu dari mana aja Oh, sebenarnya. iya. Tapi maksudnya pabriknya Cuman kali untuk, ya. untuk pabrik sebuah kostumnya itu sendiri yang memang paling dikenal biasa di dunia cosplayer memang namanya Taobao namanya. Taobao. Itu e-commerce China sih. Mereka menyediakan beberapa merek, tapi untuk sebuah karakter dari macam-macam how mereka buat sampai sedetail mungkin kostumnya, Ya. itu ada merek-mereknya. Dan berbagai ukuran gitu ada ya? Ada dari Wah, mantap. tapi memang sih ukurannya mungkin yang badannya cabai kayak aku gitu. Itu emang kalau beli di sana harus bener-bener ngukur banget gitu loh karena Oh, mereka iya. size-nya global sih untuk internasional. Jadi size-nya bener-bener ya fit banget gitu loh. Mungkin yang bodinya kayak Mbak Sarah gitu masih oke lah. Ada ukurannya pas ke Mbak Sarah gitu. Kalau gitu. kayak aku itu emang agak susah gitu. Ini kayaknya Berarti kayaknya aku buat sendiri? diajakin deh kayaknya. Nah, kalau misalnya cosplayer yang menurut dia memang ukuran dari yang Taobao-nya itu emang nggak sesuai di dia, biasanya kita buat. Oh. Nah, kalau buat ada beberapa cosplayer yang bisa buat kostumnya Custom. sendiri. Ya, ya. Jadi Custom dia sendiri. ngejahit sendiri, ngukur ukuran badannya sendiri. Itu dia buat dengan hanya tinggal beli kainnya atau Wah, mantap bahan-bahannya kayak gitu. Nah, Karena kalau selama ini Chiori gimana? Beli kalau aku atau buat sendiri? Kalau aku kan emang belum bisa buat sendiri. Ha-ha. Tapi biasanya aku custom ke costume maker Indonesia sudah ada juga Kostum di. maker Indonesia udah ada. Iya, sudah Oh, ada. Di gitu. Indonesia udah ada beberapa yang sudah ada yang punya nama sampai yang dia cosplayer tapi dia bisa buat kostum tapi dia bisa nerima jasa untuk pembuatan kostum maker itu ada beberapa cosplayer yang kayak gitu. Oh, Wah, itu bisnis baru turunan tuh tahu keren dong. banget ya. Ya jadi tuh memang mereka tuh ada yang cosplayer sebelumnya dia udah cosplay lama, udah bisa buat baju kostum sendiri, Make up sendiri gitu kan. sampai akhirnya dia pensiun di cosplay tapi dia ngelanjutin kostum makernya itu yang dijadiin jasa. Ada yang kayak begitu. Jadi dibikin bahan bisnis juga ya. Iya. Buat nyari duitnya. Iya. Biar cuan. Mantap. biar, Iya, biar cuan gitu. Jadi hobi Oke, tetap oke. ada cuannya gitu. Oh, jadi Gokil, berawal langsung dari cuan. dianya tuh dulunya cosplayer gitu ada ya. yang kayak gitu dulunya cosplayer tapi dia emang bisa buat kostum. Ketika dia mungkin sudah waktunya ya gue pensiun gitu dia jadi cosplayer gitu tapi skillnya dia di buat kostum itu masih dia gunain. Iya, iya, iya. Biasanya rata-rata berawal dari teman, buatin dong, lu kan bisa nih gini. Oh yaudah buat lama-lama dia jadi buka usaha gitu. Tapi Kak Dina ada arah ke situ? Rencana mau belajar buat kostum sendiri sih. Pelan-pelan baru kemarin sih baru kayak aksesoris ya kecil-kecilan kayak kacamata yang aku buat sendiri gimana caranya ada motifnya itu aku buat sendiri ada. Aku berawal dari situ aku berusaha untuk belajar sendiri untuk Nah, kalau buat. yang tadi tuh belum dijawab tuh. Apa tuh? Sorry, Sama mungkin Chiori. apa yang kelewat tadi? Sorry. Pengen banget jadi karakter apa? Oh, Yang belum iya. kesampaian. Impian. Impian yang belum kesampaian salah satunya dari game apa LOL tahu nggak Legend of League ya? LOL. Ih, mainan adek gua. Kirain mainan kamu. Itu salah satunya. Itu LOL bukannya yang bule-bule gitu, yang matanya gede gitu kan, yang warna rambutnya gitu. Iya, LOL kan? salah satunya ada karakternya sih yang namanya Ahri yang aku pengen cosplayin. Ahri. Itu emang kebetulan Ahri yang skinnya khusus yang KDA. Aduh, nggak ngerti deh. Ahri-ahri bersamamu ya. Ahri-ahri Itu bersamamu. hari-hari. Lucu banget Sarah ya ampun. Nanti gue bungkus. Aduh. Itu salah satu karakter yang aku pengen coba cosplayin. Itu tapi cowok berarti? cewek. Oh, cewek. Oh, namanya Ahri ya? Ahri. Oh. Ahri Rang. Oh. Tapi memang ada beberapa cosplayer lain udah ada yang cosplayin sih. Cuman di aku pun belum sempet terwujud gitu. Tapi masih jadikan cosplay list aja dulu gitu. Oh ya bener, buat list aja yang panjang dulu. Memang Nanti. biasanya gitu kita cosplayer listnya panjang yang jadi cuman beberapa. Oh gitu. Itu kan nanti ke cosplaynya untuk pas event-event kan. Iya. Nah kalau Chiori sendiri pernah ikut berapa event? Waduh, udah lama sih dari kalau event dari belum cosplay pun udah ngikut di dunia. Maksudnya ikut yang nonton kali ya? pakai Bener-bener cosplay gitu. cosplay. Kalau udah mulai cosplay itu di tahun 2016 itu. 2012. Start dari 2016 itu aku turunin di salah satu event namanya Komifuro atau Comic Frontier singkatannya itu di Balai Kartini. Itu pertama kalinya aku turunin kostum ke situ. Terus
selanjutnya banyak lagi, ada event dari kampus juga kayak Ya. UNJ gitu. Terus dari Dharma Persada gitu Ya, kan biasa Jepang-Jepang kan. makanya mulai dari tahun itu tiap ada event tahunnya, kalau emang aku pengen datang ke event tuh, dan lebih enak mah harus bareng sama temen sih ya biar lebih rame. Ya sama cosplay juga. Ya mulai dari situ aku udah mulai sering ke event aja tiap tahunnya. Setahun Hampir berapa sering. kali? Event itu bisa 1 tahun itu bisa ada lebih dari sampai 10. lebih, mungkin 10. Terus didatengin Tapi, semua? Enggak. Enggak, maksudnya yang Chiori datengin. Oh ya aku datengin enggak, cuman hanya kayak yang utama sih kayak Comic Frontier atau Enichishai. Ya. Yang di Blok M tapi Blok M sering tuh. nah itu tapi kan saat ini kan dia udah kayak belum ada event lagi kan, karena juga pandemi. Satu karena Iya, pandemi benar. memang dengar-dengar belum di close dulu. Enichishai juga. Terus sama kayak kemarin itu ada Indonesia Comic Con. Yang di Kemang. ICC. Oh, Yang di- ICC apa? yang di- ICBSD. Enggak, bukan. Maksudnya singkatannya Indonesia Comic Con, tempatnya tuh di GCC. Oh, JCC. Terus ada lagi kayak Creator Superfest. Oke. Itu event-event gede sih biasanya Tapi aku si datengin. Chiori datang Iya. pakai full kostum. Iya. Kalau yang paling gede event itu datang pakai kostum apa? Kemarin sih yang Indonesia Comic Con tuh paling gede karena event terbesar juga. Itu aku full defaultnya Horikawa Kunihiro tadi yang aku bilang yang pertama kali aku baru week doang. Sekarang aku udah full Sampai pakai bawa katananya pun aku pedang-pedangnya. bawa. Dan aku juga iya, iya. ikut lomba cosplay walk-nya sih juga Di kebetulan. catwalknya juga main. Cosplay walk-nya ada. Terus sambil Kemarin nguarin pedang gitu. ya sambil posenya sesuai dengan karakternya. Oh, lucu banget. Dan itu aku ikut lombanya walaupun nggak kepilih sama jurinya, ya Nggak aku apa-apa. Enjoy. Setidaknya ada Karena memang- euforianya lah. nikmatin. Iya, memang aku mencoba itu karena aku juga baru pertama kali lah ya untuk di atas panggung, makanya ya aku enjoy aja, nyoba aja naik di atas Budgetnya panggung. berapa? Budgetnya? Itu aku lupa. Gara-gara ada orang tua jadi nggak mau nyebutin angka ya? Enggak Takut sih. ya. Nggak masalah sih. Sebenarnya sih nggak masalah sih kalau aku sebutin karena kan aku itu kan buatnya nggak sekaligus. Oh, jadi nyicil. Iya. Persiapannya berapa hari? Berapa bulan? Atau Saat- bahkan wah, untuk event gede ini kayaknya harus matang-matang 3 tahun sebelumnya udah 1 nyicil. bulan lebih sih sebelum acara. Oke. Karena kan kostum itu kan nggak bisa langsung 3 hari atau seminggu udah jadi kan. Karena kan aku juga tipikalnya yang masih cicilan. Maksudnya cicilan dalam arti kata nyicil Baju barangnya. dulu, terus dari bajunya sepatu. dulu, sepatunya nyari dulu gitu kan. Biasanya sih memang lebih mahal di kostumnya gitu. Kalau ngomong sepatu nih, kan sepatu sekarang banyak banget yang bikin custom. Kalau Chioro sendiri ada tempat khusus nggak buat bikin khusus cosplaynya Chiori atau emang udah ada disiapin? Kalau aku biasanya sepatu itu, kalau misal karakter yang kebetulan aku cosplayin rata-rata itu sepatu yang masih bisa gampang dicari di online. Oh gitu. Jadi Kebetulan karakter yang mix-matchnya yang sesuaiin aja yang ini yang bisa masih dicari di kebetulan e-commerce ini ada Iya. gitu kan. Jadi nggak kebetulan susah-susah nyarinya. saat ini kok kostum aku memang semua karakternya masih bisa dicari tanpa harus dibuat gitu. Tapi kalau next akan memerankan apa namanya yang mungkin susah dicari gitu, kira-kira apakah ada di yang apa Ada. tadi tahu bau Nggak, itu nggak ada? kalau sepatu memang ada di tahu bau juga, tapi kebetulan ada juga shoemakernya juga ada di Indonesia juga ada. Oke, listener, nanti kita bakal balik lagi. Nanti kita tanya-tanya lagi tentang cosplayer, dan lain-lainnya. Oke. Jangan kemana-mana, listener. Oke, Tio tetap di Bastomi. sini. Ciori. Sarah. RadioID.com, The Beat is Out bareng Tio Bastomi. Ada Chiori Dinda, ada Sarah Arkatiri juga. Hai Beat Listener. Hari ini di Beat of Weekend tamunya adalah seorang cosplayer. Betul, cosplayer. Kirain gue ya, dia masih SMA ya? SMA. Nggak Ya taunya. ampun, ya udah kita nggak usah sebut. Cuman kalau Beat Listener penasaran orang kayak gimana, langsung kunjungi Instagramnya di mana? Instagramnya di mana? Di Chiori_Dinda. Chiorinya pakai H ya? CHIYORI_Dinda. Dinda. Dinda_Dinda. Iya. Kalau pengen lihat YouTube-nya
YouTube-nya, semua link sosial media lainnya itu udah tersedia di Instagram langsung. Udah ada satu website, Linktree yang aku pakai itu udah bisa akses ke langsung akses ke TikTok media aku, sosial. ke YouTube aku juga ada, Facebook gitu ke ya. Facebook aku juga ada. Friendster ada Friendster. Itu udah lama jadul guys, banget, maaf. Pak. Udah out of date ya. Nggak tahu Iya, akun iya, saya iya. kemana itu udah. Oke. Baik. Nah, Chiori, kalau ke tempat event-event cosplay itu Chiori bareng sama teman-teman kah atau sendiri kah atau memang Chiori apa namanya? Tergabung dalam sebuah klub di daerah Depok atau membawa bendera sendiri aja gitu. Oh, aku kebetulan memang kayak jatuhnya kayak membawa bendera sendiri Jatuh, lah ya. sakit nggak? Jatuh, aduh sakit. Jadi maksudnya membawa bendera sendiri lah ya, tidak nggak ngikut sebuah komunitas. Sebenarnya komunitas ada tapi aku nggak ikut. Oh, Cuman kenapa? lebih ke aku sama teman-teman aku deket sendiri. Tapi ada beberapa kan namanya di dunia cosplay itu kan ketika sudah tahu kenal ketemu di event, ketika minta mau foto bareng sesama cosplay, kan pasti nanya nih minta FB-nya dong, IG-nya dong gitu. Iya. Berawal dari situ kita ya udah temenan aja gitu. Nanti next event ketemu lagi ya gitu. Jadi emang lebih bawa flag sendiri tapi tetap easy going saat ketika di event kita ya sampai ketemu, kalau klub ya kita jadi teman gitu. Oke. Terus ngopi bareng gitu kan? Ya kadang kalau misalnya mau ngumpul bareng gitu, ngopi bareng gitu. Kalau sampai saat ini nih kan 2016 udah mulai ke event-event. Sampai sekarang teman-teman cosplay udah berapa orang? Banyak. Ratusan. Kayak wafer. Bingung. Wah, ratusan. Jadi iklan. Jadi iklan dong, ratusan. Banyak teman aku cosplayer dari yang deket sampai yang maybe bisa dibilang teman yang nggak deket pun tapi emang akan kenal ketika have fun di event, akan gila-gilaan di event itu ada. Jadi kita memang lebih biasanya kalau yang ketemu di event itu memang kita nggak pernah jarang ketemu di luar dari event itu. Tapi kita lebih sering ngobrol di sosial media biasanya gitu. Dan mereka juga datang kalau kamu lagi cosplayer gitu ya? Pasti mereka datang gitu. Kalau jadi dunia cosplay sebenarnya walaupun luas tapi ya ujung-ujungnya juga pasti jadi kayak dunia tuh sempit banget gitu. Tiba-tiba ketemu ini, bener-bener. tiba-tiba ini yang awalnya yang kenal ini jadi kenal ini gitu jadinya. Tapi kamu nggak ada minat untuk masuk kayak komunitas cosplayer gitu, Ciri? Minat sih, cuman aku lebih ke tim cosplay aku sendiri sih. Ada sih aku tim cosplay. Oh, punya tim sendiri. Oh, Ada grup lah ya, kan jadi grup, jatuhnya grup cuman ya. Jadi kita nanti kebetulan isinya itu udah temen deket banget, udah sahabat banget gitu. Terdiri dari Ada tim make upnya juga? Enggak, kita make up sendiri. Oh, make up sendiri. Masing-masing sendiri. Paling kalau misalnya ada minta bantuan, bisa nggak nih gambarin alis gini gitu, kita saling bantu. Aku sih ada ini sahabatan sih, kita totalnya berenam jatuhnya. Kita berenam, dan itu doang yang paling deket banget. Aku biasa suka cosplay bareng sama mereka. Cuman kadang kalau mereka nggak bisa ikut, aku pernah datang sendiri, tapi aku ketemu teman-teman yang ada di sana. Oke. Nah, Chiori mau tanya dong, kalau datang ke event cosplay, sebenarnya ngapain aja sih di sana? Nonton film kah bareng atau duduk bareng kah atau gimana sih, maksudnya gimana sih? Event itu kan biasanya ada sudah pasti ada rundown-nya kan. Pasti kita walaupun datang dengan cosplay, kita juga ada satu acara di rundown itu yang kita minatin juga pastinya. Apa tuh contohnya? Jadi salah satunya misalnya ada pertunjukan cosplay dari cosplayer yang udah terkenal. Misalnya dia memang perform di atas panggung, itu pasti kita nonton. Atau musik, musisi yang mungkin bawain lagu-lagu anime atau apa yang lagi manggung, yang kebetulan kita suka, kita juga nyanyi nonton. bareng, oh gitu ya. Nyanyi bareng ya di bawah panggung gitu kan, happy-happyan gitu. Selain itu kita biasanya kalau memang tidak ada di luar rundown itu yang mungkin kita nggak suka, ya kita biasanya have fun di satu booth. Biasanya ada komunitas. Memang aku tidak in touch masuk ngelis gitu ya. Tapi kadang kan namanya kamu bilang tadi, kalau udah cosplay ketemu sana udah klop gitu, sama suka sama satu fandom misalnya. Kita fandom kan tuh apa fandom? Fandom tuh fanbase ya. Aku bilangnya fandom sih, kayak fanbase gitu lah, sama-sama suka anime atau apa gitu. Misalnya kebetulan anime ini kita suka sama juga suka sama anime ini. Ada satu booth mungkin dia buka untuk kayak komunitasnya, kita nimbrung di situ sambil cosplay bareng. Karena berbagi kan informasi iya, gitu ya. berbagi informasi. Biasanya kan kalau booth komunitas kan kayak
orang kan pengen tahu nih komunitas apa sih, misalnya kayak Token Ranbu, kebetulan ada Token Ranbu Indonesia, kebetulan aku ada kenal beberapa di Token Ranbu Indonesia juga. Kayak waktu di Indonesia Comic Con aku nimbrung di boothnya mereka buka booth di Indonesia Comic Con. Aku kebetulan cosplay juga dari Token Ranbu dan aku nimbrung di situ gitu. Nah, jadi sambil have fun sama cosplayer lain dengan karakter yang di satu ya. fan Satu base fandom itu. Nah, Kalau misalnya nih teman-teman Beat Listener pengen gabung sama Chiori, terus pengen ikutan bikin jadi cosplayer. Nah, syaratnya apa sih buat jadi cosplayer tuh syaratnya apa? Oke, kalau dibilang syaratnya untuk jadi cosplayer, sebenarnya cosplayer itu kan lebih udah pasti keinginan dulu ya, pastinya ada niat, keinginan dulu. Emang udah lama aku pengen banget jadi karakter ini gitu. Yang pasti niat dulu pertama, ya kan. Kedua, siapin modal. iya. Kedua itu pasti siapin modal, karena cosplay itu bukan budget, gimana ya? Memang membutuhkan budget ya, lumayan gitu. Jadi paling ya selanjutnya yang ketiga make up. Make up kita juga butuh karena make up itu untuk men-stand out karakter itu sendiri. Jadi kita merealisasikan dari yang 2 dimensi atau 3 dimensi dijadiin in real life gitu. Itu sih. Paling itu aja sebenarnya 3 itu aja sih kalau menurut aku bilang. Niat, make up, budget sama make up. Make up. Betul. Intinya pesan aku untuk yang cosplayer mau Pemula. Nabung dulu aja. Ingat nabung sih, terutama si cosplay sih kalau aku bilang nabung. Jangan lupa. Itu aja sih. Baik, terima kasih penutupan yang sangat manis dan hikmat ya. Jangan lupa nabung kayak Titi Puspa. Iya, jangan lupa nabung. Iya serius, jangan lupa nabung, serius. Ya udah kalau gitu Chiori, terima kasih udah mampir di Beat Radio, udah mampir di Beat sama-sama. Weekend. Sehat selalu, mudah-mudahan Makasih. tahun ini dan tahun selanjutnya semakin jaya di dunia cosplayer. Amin.